Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Newbie kali ini ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang bernama Gini Trip. Nah, tapi sebelum itu terdapat 6 segmen pada presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh tim saya. Nah, mula-mula sebenarnya Gini Trip itu apa sih? Gini Trip adalah sebuah platform pariwisata untuk melakukan co-traveling bersama dengan tour guide yang telah terpercaya untuk mendapatkan pengalaman traveling yang sesuai dengan minat yang dimiliki. Nah, bagaimana sih sebenarnya kami melakukan hal ini? Kami melakukan analisis masalah dan juga peluang. Terdapat dua masalah utama yang kami tinjau, yaitu terkait ketenagakerjaan dan juga kurang exposure terhadap atraksi lokal. Nah, dengan Genie Trip, kami akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengenalkan bagaimana sih lokasi pariwisata yang menarik di daerahnya dan sehingga memberikan exposure dan juga menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Sedangkan dari segi peluang terdapat dua juga yang kami tinjau, yaitu pertama terkait dengan tren co-travel yang terus meningkat dan juga pasar dari traveling yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kedua peluang ini menjadi salah satu hal yang menarik apabila kita memang memiliki ide bisnis di bidang pariwisata. Nah, sebenarnya bagaimana sih Genie Trip bekerja dan fitur-fitur apa saja yang dimiliki? Nah, terdapat 5 fitur utama yang dimiliki oleh Genie Trip. Yang pertama dan yang kedua adalah terkait dengan AI Personalized Experience dan juga Unique Talent Experience. Jadi kami akan melakukan analisis terhadap minat dari seseorang yang mendaftar melalui sebuah survei yang diisi pada aplikasi dan juga melalui history dari travelnya, sehingga kita mengetahui apakah seseorang itu lebih minat seperti naik gunung atau dia ke pantai, dan juga dapat menawarkan paket pariwisata yang lebih sesuai. Lalu ada juga pengalaman co-travel sehingga dia dapat mencari partner baru dan juga mencari teman wisata baru melalui aplikasi Genie Trip dan didampingi oleh seorang partner yang guide yang telah terpercaya dan kami latih sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya exposure terhadap hidden attraction yang akhirnya itu akan menjadi daya tarik utama sehingga wisatawan ingin melakukan traveling ke tempat-tempat yang tadinya banyak tidak diketahui. Bagaimana sih sebenarnya aplikasi ini bekerja? Sebenarnya sangat cukup sederhana. Seseorang hanya perlu mendaftar pada aplikasi kami, selanjutnya dia hanya perlu mengisi survei dan mencari paket wisata yang dia minati, lalu dia hanya tinggal membayar, dan kami akan dengan otomatis mengumpulkan dia ke dalam satu grup, dan setelah semua orang setuju, dia akan dapat berpariwisata di waktu dan tempat yang telah disetujui. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya kondisi pasar dan kompetitor dari dunia traveling itu sendiri? Dari segi pasar, 8% dari GDP Indonesia adalah didapat dari dunia traveling. Lalu untuk tahun 2019 sendiri terdapat 275 juta kunjungan turis domestik dan juga terdapat 240 miliar foreign exchange di Indonesia. Nah, sedangkan dari segi kompetitor sendiri, kami analisis terutama menggunakan Porter Five Force. Dari segi new entry, pasar pariwisata belum banyak pemain besar dan juga untuk biaya masuknya cukup mahal. Dari segi buyer power, rakyat Indonesia masih cukup sensitif dengan permasalahan harga. Dari segi substitute, kita mendapat persaingan terbesar adalah dengan home entertainment seperti Netflix, dan juga dari segi supplier, sangat banyak supplier yang dapat di-engage dan juga perlu engagement rutin terhadap mereka. Nah, sedangkan dari competitive rivalry sendiri, kami telah memetakan beberapa pemain besar di bidang traveling. Seperti yang kita tahu saat ini sangat banyak di bidang OTA seperti Traveloka, Agoda, dan Tiket.com, di mana mereka menawarkan tiket dengan mudah. Nah, dengan itu kami memberikan beberapa fitur tambahan untuk dapat memastikan kalau kita bisa bersaing, yaitu dengan adanya tour guide personal yang eksklusif, lalu dengan tailored experience yang unik dengan AI sehingga akan sesuai dengan minatnya, dan yang terakhir adalah dengan co-travel. Dengan adanya hal-hal ini, kami yakin kami dapat bersaing di pasar traveling di Indonesia. Kemudian saya akan membahas mengenai pemasaran dan akuisisi. Yang pertama adalah market acquisition, di mana kami menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ketiga seperti community engagement, yaitu dengan komunitas lokal di suatu daerah. Kemudian ada campus and college engagement, yaitu dengan mahasiswa lokal di daerah tersebut. Dan juga dengan local tour guide engagement, yaitu dengan perusahaan penyedia jasa tour guide lokal yang sudah berpengalaman. Dari ketiga cara engagement tersebut, dapat membuat Genie Trip menawarkan plan yang beragam dari masing-masing cara engagement tersebut. Seperti dari komunitas lokal menawarkan
berbagai wisata yang populer seperti banana boat, hiking, diving, dan lain-lain. Kemudian dari mahasiswa lokal dapat menawarkan pengalaman traveling yang unik dan out of the box, seperti tur di kampus dan tur dengan hal-hal yang berbau K-pop. Dan juga dari local tour guide ini bisa menawarkan pengalaman traveling yang lebih standardized, dan ini cocok untuk mereka yang ingin trip dari kantor. Diharapkan ketiga cara engagement ini dapat memberikan pengalaman traveling yang lebih beragam dan unik bagi customer. Kemudian untuk customer acquisition, utamanya kami melakukan kerjasama dengan influencer, host, dan pengguna dengan cara menawarkan wisata gratis kepada mereka, dan mereka akan ditempatkan dalam satu klub kolaborasi. Nah, kolaborasi ini menawarkan strategi marketing yang unik dan entertaining di platform media sosial. Kemudian ada juga content marketing, di mana kami melakukan pemasaran yang umumnya dilakukan oleh startup, yaitu memposting sebuah konten yang isinya itu berguna kepada penggunanya, dan juga third party partnership, di mana kami bekerjasama dengan pihak penyedia layanan jasa tour guide, baik itu online maupun offline. Lalu untuk tim manajemen plan kami isinya bertiga, ada Alvarel Putra Kusuma sebagai CEO, Arjen Noval Setiawan sebagai CTO, dan saya sendiri, Aloysius Kenny, sebagai COO. Kemudian dari ketiga chief executive level ini diturunkan menjadi beberapa manajemen tim, yaitu yang pertama adalah account and backend management, lalu ada product management and development, dan juga operational, marketing, and finance division. Selanjutnya, analisis keuangan. Keuntungan Jenitrip diambil dari setiap paket wisata yang terjual. Dengan harga paket wisata ditentukan dari biaya wisata ditambah dengan 15% biaya administrasi. 10% akan diberikan pada pemandu wisata, dan 5% akan diambil Jenitrip sebagai keuntungan. Proyeksi finansial kami lakukan dengan beberapa asumsi, yaitu setiap grup wisata terdiri dari 4-6 orang, CAGR pariwisata sebesar 58% dalam 5 tahun, ABS paket Jenitrip seharga 3 juta rupiah, dan Jenitrip mengambil keuntungan 5% dari setiap paket wisata. Perhitungan pengeluaran terdiri dari pengeluaran kapital dan pengeluaran operasional. Pengeluaran operasional sendiri berkaitan dengan biaya sewa kantor, sewa server, dan gaji pegawai. Berdasarkan hal tersebut, kami memproyeksikan break-even point pada bulan ke-54 dengan NPV sebesar 8,5 miliar dan internal rate of return sebesar 70,7%. Analisis risiko kami menghasilkan 15 risiko, dengan 2 risiko memerlukan perhatian khusus, yaitu risiko nomor 8, di mana Jenitrip menyebabkan penularan COVID-19. Hal ini harus sangat dicegah dengan langkah preventif yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pemandu wisata tidak dapat mengikuti wisata, karena bagaimanapun juga pemandu wisata merupakan manusia yang mungkin menghadapi berbagai masalah. Untuk itu, Jenitrip akan menyiapkan pemandu wisata pengganti atas persetujuan anggota wisata. Jika anggota wisata tidak setuju untuk mengganti pemandu wisatanya, mereka dapat mendapatkan refund. Manajemen pencegahan COVID-19 kami lakukan dengan 3 langkah, yaitu monitoring secara konstan, di mana Jenitrip akan memantau setiap lokasi wisata setiap harinya. Jika suatu lokasi wisata menjadi zona kuning COVID-19, maka setiap paket wisata yang mengambil lokasi wisata tersebut akan dibatalkan, dengan customer mendapatkan refund. Kami juga akan mengadaptasi bisnis proses menghadapi COVID-19, diantaranya dengan kewajiban work from home bagi pegawai, dan kewajiban untuk melakukan tes bagi pemandu wisata dan anggota pariwisata sebelum melakukan wisata. Kami juga akan menerapkan langkah pencegahan yang ketat, diantaranya dengan mewajibkan social distancing, mewajibkan penggunaan masker, mewajibkan cuci tangan, dan langkah-langkah lain yang mungkin ditentukan seiring penelitian COVID-19 berlangsung. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.